Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan inayahnya lah kita semua masih dapat bersua walaupun hanya sebatas di dunia maya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Baik, di sini saya mendapatkan tugas di dalam mata kuliah Hadis Ahkam di ilmu hadis 5A untuk menjelaskan tentang gharar harta haram. Untuk pembahasan yang pertama ialah definisi dari gharar itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gharar itu? Nah, gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Adapun menurut istilah para ahli fikih, gharar itu berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya itu antara ada dan tidak. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga 100.000. Nah, penjual itu tidak menjelaskan isi kotaknya itu apa, dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak itu seperti apa. Nah, akad seperti ini mengandung unsur untung rugi atau spekulasi. Bila salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka akan ada pihak lain yang mengalami kerugian. Misalkan, kan tadi menjual kotaknya ini dengan harga 100. Nah, mungkin saja si pembeli itu akan dapat keuntungan jika ternyata isi kotak ini misalnya seharga 130.000. Dan mungkin juga akan mengalami kerugian jika ternyata isi kotaknya itu hanya sebesar 90.000. Dan inilah hakikat dari gharar itu sendiri. Baik, yang selanjutnya hubungan gharar dengan qimar atau perjudian. Qimar itu sendiri ialah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilik suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya, seperti suatu aksi atau peristiwa. Nah, dari definisi barusan dapat dipahami bahwa qimar itu hampir sama dengan gharar, karena asasnya itu ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya ialah bahwa qimar itu biasanya kalau qimar itu terjadi pada permainan atau perlombaan, sedangkan gharar itu terjadinya pada akad jual beli. Yang selanjutnya ialah hubungan gharar dengan maisir. Gharar adalah salah satu bentuk maisir, dan maisir itu ialah segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Maisir ini terbagi kepada dua. Yang pertama, ada maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar, dan yang kedua, ada permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Nah, itu juga termasuk maisir. Sedangkan sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maisir, mereka itu menjawab maisir itu ialah segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Setiap permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah itu termasuk maisir gitu. Nah,
Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya maisir itu bukan karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maisir itu melalaikan seseorang dari sholat, zikrullah, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan. Sedangkan fungsi uang hadiah itu hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta di dalam permainannya tersebut. Baik, yang selanjutnya ialah mengenai hubungan gharar dengan qur'ah. Qur'ah sendiri ialah suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak namun orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian. Nah, qur'ah atau mengundi ini ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang gitu ya. Untuk qur'ah atau mengundi yang dibolehkan, hal ini berdasarkan suatu hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bila hendak melakukan perjalanan jauh, beliau itu mengundi di antara para istrinya. Jadi siapa yang memenangkan undian maka berhak ikut bersama Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau undiannya itu untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak, maka hukumnya itu boleh. Nah, adapun undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Misalnya, A dan B itu masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100.000. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, maka ia mengambil uang yang terkumpul sebanyak 200.000 dan sebaliknya. Nah, undian seperti ini termasuk bai gharar dan bagian dari perjudian. Jadi undian itu hanyalah sekedar sarana bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak, maka hukumnya itu boleh. Akan tetapi, bila digunakan untuk mengambil hak orang lain atas sesuatu barang miliknya, maka hukumnya itu haram. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ialah hubungan gharar dengan mukhatarah. Mukhatarah ini lebih umum daripada gharar. Nah, mukhatarah ini terbagi kepada dua. Yang pertama, mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar. Yang kedua, mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya itu jelas. Yang tidak jelas apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Nah, mukhatarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar karena seluruh akad niaganya tidak terlepas dari mukhatarah jenis ini. Jadi intinya kalau jual belinya itu jelas rukun dan syaratnya, maka itu boleh gitu. Nah, sedangkan ketika jual belinya tidak ada kejelasan atas barang dan harganya, maka itu yang tidak boleh karena masuk ke dalam qimar dan gharar. Baik, yang selanjutnya ialah mengenai hukum bai gharar. Hukum bai gharar ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah di ayat 90 sampai 91. Nah, dalam ayat ini Allah itu sudah mengharamkan perjudian gitu ya. Dan gharar itu merupakan salah satu bentuk perjudian. Jadi sudah jelas bahwa
jual beli jadi sudah jelas gitu ya bahwa perjudian itu haram. Kemudian ada juga gitu dalil haram bayi goror dari hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hasoh, melarang jual beli hasoh. Jual beli hasoh itu jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu. Wa an bai'il goror, dan juga melarang jual beli goror. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena hukum bayi goror ini haram, maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya pun tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi itu adalah haram. Baik, untuk selanjutnya kriteria goror yang diharamkan. Jadi goror itu diharamkan apabila yang pertama, nisab goror itu dalam akad yang besar. Kemudian, keberadaan goror dalam akad itu mendasar. Lalu, akad yang mengandung goror itu bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Dan yang terakhir, goror itu terjadi pada akad jual beli. Itulah kriteria kriteria goror yang diharamkan. Baik, yang selanjutnya ialah mengenai hikmah pelarangan bayi goror. Yang pertama, karena bayi goror itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, bayi goror itu dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Yang ketiga, mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi itu dapat menyebabkan seseorang lupa mendirikan sholat dan zikir serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta seseorang. Yang keempat, mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu, sehingga pelakunya itu terbiasa malas bekerja dan tidak mau bersusah payah. Dan hikmah yang terakhir ialah hikmah diharamkan bayi goror itu yang tidak kalah pentingnya ialah karena dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Yang selanjutnya ialah ruang lingkup goror dalam akad jual beli. Yang pertama, goror dalam akad. Goror dalam akad ini misalnya dua akad jual beli dalam satu akad, seperti A, pemilik motor X mengatakan kepada B, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai harganya 10 juta rupiah dan kalau kredit harganya 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana yang ia inginkan, apakah tunai atau kredit, ia mengambil motor dan mengatakan, saya beli motor Anda. Nah, akad seperti ini mengandung goror karena ketidakjelasan jual beli yang mana yang diinginkan oleh pembeli. Dan jual beli ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalilnya berbunyi, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Jadi Rasulullah SAW itu melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Yang selanjutnya ada goror dalam objek akad. Jadi seperti fisik barangnya tidak jelas, sifat barangnya tidak jelas, ukuran barangnya tidak jelas, terus barangnya itu bukan milik penjual, kemudian barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.
lalu nanti sudah dijual lagi gitu ya, kan tidak jelas. Ada juga barang tidak dapat diserah terima karena barangnya itu tidak dapat diserah terimakan, dan gharar pada harta disebabkan penjual tidak menentukan harga sehingga tidak ada kejelasan gitu ya. Nah, inilah ruang lingkup gharar dalam akad jual beli gitu ya. Jadi gharar atau ketidakjelasan dalam akad itu dapat terjadi pada gharar dalam akad, dan dapat juga terjadi karena gharar dalam objek akadnya. Lalu masih ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Ada gharar ketidakjelasan karena jangka waktu pembayarannya, dan ada bentuk-bentuk bayi gharar pada masa jahiliyah juga. Untuk gharar atau ketidakjelasan jangka waktu pembayarannya, misalnya saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapanpun Anda mampu. Nah, kalau jual beli jadi tidak boleh seperti itu karena tidak ada kejelasan gitu jangka waktu pembayarannya itu sampai kapan. Maka harus ditentukan, tidak boleh dibayarnya kapan saja Anda mampu, kan ini tidak jelas ya. Tidak diberi batasan waktu. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk bayi gharar pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah dulu itu yang pertama ada jual beli atau bayi hasoh. Bayi hasoh itu jual beli dengan cara melempar batu. Jadi misalkan mau beli sesuatu dengan cara melemparkan batu, sejauh mana batu itu sampai, maka nanti barang tersebut yang harus kita beli gitu. Kemudian yang kedua ada bayi mulamasah. Bayi mulamasah itu jadi pembeli itu hanya diperbolehkan menyentuh kain. Misalnya kalau lagi beli baju ya, jadi pembeli itu hanya diperbolehkan menyentuh kain tanpa melihat atau membolak-balik melihat bajunya seperti apa, itu tidak gitu, cuma diperbolehkannya menyentuh saja. Kemudian yang ketiga ada bayi munabazah, yaitu dua orang penjual dan pembeli itu saling melempar kain. Jadi mana saja yang mereka lemparkan, maka itu telah terjadi jual beli tanpa boleh dilihat dan tanpa boleh dibolak-balik sebelumnya. Yang keempat ada bayi habalul habalah, yaitu menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil, contohnya kalau. Dan yang terakhir ada bayi mudomin dan malaki. Itu contohnya misalkan menjual janin unta yang masih dalam perut induknya. Nah, inilah bentuk-bentuk gharar pada masa jahiliyah dulu gitu ya. Jadi jual belinya itu emang mengandung ketidakjelasan gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.